Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dzawit tuqa wal irfan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tidak ketinggalan kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Agung Sumber, juga seluruh pengurus Majelis Ta'lim Masjid Agung Sumber beserta para jamaah, juga para pendengar, hadirin hadirat hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang Sabtu ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka thalabul ilmi yang rutin kita laksanakan di setiap siang Ahad. Siang Sabtu. Nah, lupa. Biasanya ning patrol, tadi lupa. Yang biasa rutin kita laksanakan di siang Sabtu, sehingga harapan kita dengan melaksanakan thalabul ilmi yang istiqomah kita lakukan ini, sebagaimana pepatah mengatakan al istiqomatu khairum minal karomah, bahwa rutinitas keistiqomahan itu lebih baik daripada sebuah kemuliaan. Artinya apapun yang kita dapat dalam rangka thalabul ilmi di Majelis Ta'lim Masjid Agung Sumber ini, senantiasa tatkala kita lakukan dengan istiqomah, akan Allah jadikan kepada kita orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Al-amilin idz arsalna ilaihim mutnaini fakadzabu. Harapan itu tentu harapan kita semua, bahwa senantiasa Allah tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita manakala kita istiqomah dalam melaksanakan thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Agung Sumber hadanillahu iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Dengan lisan kita membaca Al-Fatihah, hati batin kita belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan doa untuk kita dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, manakala orang-orang yang kita sebut tadi sudah wafat, sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga
diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diterima segala kebaikannya dan diberikan tempat yang mulia. Amin Allahumma amin. Manakala orang-orang yang kita sebut tadi masih hidup, juga termasuk di dalamnya anak cucu keturunan kita, semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, petunjuk serta bimbingannya untuk menemui dan melaksanakan syariatnya di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu doa kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sakit, wabil khusus dengan adanya virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah tentunya menyehatkan yang sedang sakit dan segera mengangkat ujian berupa pandemi virus corona ini, sehingga kehidupan kita khususnya di Kabupaten Cirebon, umumnya di seluruh bangsa Indonesia, segera normal kembali seperti biasa, sehingga aktivitas kita wabil khusus dalam hal ibadah dipermudah dengan adanya ketidakadaan ujian berupa COVID tadi. Namun demikian, sekali lagi semoga apapun yang terjadi itu bisa menjadikan kita meningkatkan ketakwaan karena bisa mengambil i'tibar, pelajaran, hikmah daripada keberadaan ujian yang Allah berikan berupa virus corona ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segera menghilangkan atau mengangkat kembali ujian virus corona ini sehingga kita semua bisa beribadah seperti biasa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Juga mohon Fatihah untuk hajat atau tujuan daripada kami pengurus DKM Masjid Agung Sumber yang kita ketahui bersama masih dalam proses pelaksanaan renovasi Masjid Agung Sumber yang prosesnya pun saat ini perencanaannya masih cukup panjang karena dana yang ada pun hanya cukup sesuai dengan fase-fase yang diinginkan secara umum. Bisa diketahui di maket ataupun gambar kecil yang di bawah itu, ibu-ibu bisa mungkin belum ada yang tahu atau yang ada yang belum tahu bisa melihat itu rencana besar kita untuk melaksanakan renovasi Masjid Agung Sumber, baik Masjid Agungnya termasuk juga kawasannya, karena perlu diinformasikan juga kepada masyarakat secara umum bahwa keberadaan Masjid Agung Sumber tidak cuma ingin menjadi sentral ibadah, tetapi juga beberapa hal termasuk ekonomi, termasuk sosial dan sebagainya, sehingga kenyamanan dalam hal masyarakat, dalam hal ini umat untuk berada di Masjid Agung Sumber juga menjadi prioritas. Seperti halnya ketika nanti kami salah satunya adalah merenovasi atau membangun sistem perparkiran yang layak, yang lebih baik. Itu yang sudah direncanakan. Sekali lagi harapan ini tentu ikhtiar dari para seluruh pengurus, baik dalam hal berkoordinasi dengan pimpinan daerah termasuk juga dengan para agnia. Juga tidak lupa yang terpenting adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dipermudah, diluluhkan hatinya masyarakat dan para pemimpin kita untuk membangun, merenovasi
rumah Allah yang menjadi sentral di Kabupaten Cirebon, yaitu Masjid Agung Sumber. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya mari kita kembali pada materi. Dalam hal ini kita kembali ke materi fikih yang kitab panduan utamanya adalah dengan mengambil atau mentadaburi, mentelaah, mengkaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun syurutus sholati tamaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani ila akhiril maqalah. Disebutkan pasal yang akan kita bahas kali ini adalah pasal tentang syarat sholat. Disebutkan syaratnya sholat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas yang beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan. Hadas itu ada 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Definisi sederhana, hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, itu namanya hadas kecil. Sedangkan sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi disebut dengan hadas besar. Syarat yang pertama adalah suci dari kedua hadas itu. Berarti seseorang yang akan melaksanakan sholat dipastikan tidak memiliki hadas kecil yang seseorang itu harus wudhu. Berarti perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu tidak ada pada dirinya, atau setelah wudhu orang tersebut tidak keluar sesuatu dari jalan belakang jalan depannya, tidak hilang akalnya, tidak bersentuhan laki-laki perempuan yang beda atau yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya. Mahram itu berarti haram untuk menikah. Berarti kalau seseorang itu ketika haram menikah dengan seseorang tersebut, maka senggolane ora batal. Sebaliknya kalau halal untuk saling menikah, maka senggolannya atau bersentuhannya batal. Begitu. Ini mengutipnya, atau saya pengen sedikit mengkritisi, apalagi saat ini di musim pernikahan beberapa waktu lalu tentunya. Terkadang bagian fotografer ini mengkondisikan ketika calon mempelai laki-laki datang, itu akhirnya salah satu sesi fotonya salaman antara laki-laki calon itu tadi dengan ibu calon mertua. Perlu diketahui kalau setelah menikah kan gitu, calon mempelai laki-laki tadi yang akhirnya menjadi menantunya itu memang tidak batal kalau bersentuhan itu kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah tetap
walaupun calon pasti wis tunangan, tetap ini yang akan menjadi catatan umum ketika ditanya pun anak-anak kita itu berpikir batal juga selamanya. Kalau sudah menikah sudah tidak batal lagi. Atau seorang anak perempuan yang salaman dengan bapak mertuanya, kalau sudah menikah sudah tidak batal lagi, karena dari sisi musoharoh perbesanan atau pernikahan tadi. Kalau belum nikah memang batal. Nah ini maksudnya adalah satu, kita bisa mengetahui kalau mertua kita itu sudah menjadi bagian dari orang tua kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk taat birrul walidain itu tidak cuma terhadap orang tua kandung, tapi juga di dalamnya adalah orang tua dari pasangan kita, yang seringkali di masyarakat ini menjadi image bahwa mertua ini karena dianggap orang lain, bagian dari orang ketiga yang senantiasa ngerusui pernikahan. Itu mindset yang harus dirubah, sebab ketika seseorang ini sudah menikah, ibu mertuanya, bapak mertuanya adalah juga ibu dan bapak dirinya. Artinya dalam hal hukum fikih pun mengajarkan kepada kita, ketika seseorang tadi mertua dengan menantu, tatkala sudah terjadi akdun nikah, maka tidak batal dalam hal bersentuhan karena jadi muhrim, karena haram akhirnya untuk menikah. Akhirnya begitu, ketika misalnya sudah cerai pun, misalnya menikahi mertuanya, misalnya bekas mertua, haram hukumnya, kan begitu. Contohnya begitu dalam kasus, terutama ini ibu-ibu yang biasa melihat curahan hati atau suara hafal. Jadi balik lagi, syarat yang pertama suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Wat taharatu anin najasati, yang kedua suci dari najis, fit thawbi, dalam pakaiannya, wal badani, badannya, wal makani, panggonan tempatnya. Tempat itu tempat yang manakala kita jadikan tempat sholat. Misalnya kita membawa sajadah, bisa dipastikan sajadahnya suci, maka makan atau tempat ibadah yang kita lakukan itu sudah suci. Walaupun mungkin misal kita sholatnya ning sembayangan misalnya, atau bukan sembayangan lah istilahnya, ning latar sing kita tidak tahu bahwa suci atau tidak, tapi ketika kita gelar sajadah, berarti sajadah itulah yang akan menjadi tempat kita untuk melaksanakan sholat, dan sajadahnya suci, maka sah hukumnya. Kecuali kita tidak menggunakan sajadah, maka bisa dihitung tempat yang kita jadikan tempat ibadah tadi, maka kita yakinkan tempat yang kita jadikan sholat itu adalah tempat yang suci. Jadi ketika yang pas sujud, pas sembayangnya mauka, lamun di kotak itu dipastikan suci. Fit thawbi, pakaian. Kalau di dalam batalnya sholat itu ada sesuatu yang misalnya kita kejatuhan najis, tapi najisnya ini misalnya najis kering yang tidak menempelkan najis pada pakaian kita, lalu secara refleks kita buang, itu tidak membatalkan sholat atau tidak menjadi bagian bahwa pakaian kita terkena najis. Berbeda kalau kita membawa ataupun ternyata najisnya ada di kantong kita,
sadar ketika di tengah-tengah sholat, maka otomatis tetap sholat kita tidak sah karena dalam posisi membawa najis. Termasuk di dalam badan kita, kalau di tengah-tengah sholat baru sadar ternyata tangan kita, badan kita ada najisnya, berarti sholat kita langsung batal. Disucikan dulu, baru kemudian kita mengulang sholat kita. Wasitrul aurati, yang ketiga menutupi aurat. Nanti pada pasal berikutnya ada tentang bagaimana auratnya perempuan merdeka. Aurat ini tidak cuma dalam batasan yang dilihat oleh orang lain. Artinya ketika dalam kesendirian pun, sholatnya sendirian misalnya, tengah malam tidak ada yang tahu, tetap manakala aurat-aurat yang secara umum itu harus ditutup ketika sholat, tetap harus ditutup walaupun dalam keadaan sendirian. Aja maling-malingane, apa maling-malingane itu? Bahasa Indonesia maling-malingan keder apa? Pokoknya jangan sampai merasa bahwa kalau sholatnya sendirian kemudian misalnya sebagian terbuka auratnya tidak apa-apa. Tidak. Aurat juga bukan berarti sesuatu itu tertutup saja, tetapi kalau tertutup tapi badan kita masih terlihat lekuk-lekukannya, gambarannya, lamun bahasa sekarang bahasa keren kak, rawang, apa nerawang? Oh, merayang, apa maning bahasa Indonesia saya belum. Pokoknya tembus pandang. Nah, pokoknya gitu. Maka itu pun tidak boleh. Misal kadangkala ada mukenah-mukenah yang pada mungkin pengen anuan bual murah, yang orang itu biasanya berpikir paderga orang-orang itu ketika sholat sudah memakai pakaian, sehingga ketika bikin mukena yang penting bentuknya besar, bahannya ternyata mau kan rawang atau merayang, tembus pandang, maka itu pun tidak bagian dari menutup aurat. Harus di samping menutup juga memang fungsi menutup memang tidak menjadikan orang lain melihat. Sebaliknya yang namanya sholat juga yang ketika kita sholat yang dimaksud dengan sitrul aurah bukan berarti harus memakai rukuh mukenah. Sampean misalnya sudah terbiasa menggunakan pakaian muslimah, pakaian panjang, bahkan terkadang menggunakan manset yang menutup sampai pergelangan, belum lagi mukenahnya panjang misalnya. Kemudian sampean yakin bahwa pakaian yang sampean pakai juga suci, maka cukup hal itu pun menjadi untuk melaksanakan sholat. Tapi sebaliknya ketika sampean misalnya tidak yakin dengan pakaian sampean itu suci, walaupun menggunakan rukuh tapi pakaiannya masih dipakai juga tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan fitaubi wal badani wal makani tadi dalam hal kesucian tidak cuma mukenahnya saja. Ini yang kadang kala menjadi punten koreksi kita bersama. Misalnya wong dagang ning pasar yang biasa misalnya kita tidak tahu kesuciannya, giliran sholat yang penting pakai rukuh yang suci yang diambil dari masjid ataupun musola setempat. Sah tidak?
kalau tidak pakai pakaian yang tadi yang suci, yang najisnya tadi tetap sah karena menggunakan rukuh misalnya yang suci menutup aurat. Tapi walaupun dilapisi dengan rukuh tapi pakaian yang dibawa itu najis juga tidak sah. Begitu maksudnya. Maka kalau yang laki-laki rada mudah, terkadang celananya dilepas menggunakan sarung, jadi modalnya gawa sarung laki-laki. Ini perempuan kadangkala hanya modal rukuh dianggapnya setelah itu dilapisi baik nganggo rukuh saja, sementara pakaian yang dipakai tadi masih pakaian tadi yang bergelimang najis misalnya. Ini yang harus diperhatikan. Seringkali ketika mau sholat bawa anunya enggak, di masjid saja, di musola saja. Sampai di situ ternyata tidak salin, bahasa kasarnya tidak salin pakaiannya. Kalaupun toh tidak tadi, ya bawa salin atau rukuhnya rukuh yang memang tadi yang tebal, yang kita misalnya kalaupun toh kita misalnya hanya misalnya yang pakaian yang najis itu dilepas masih bisa menutupi aurat. Nah, jadi sekali lagi ini kritikan bagi kita bersama bahwa khususnya para ibu-ibu tidak cukup hanya mengandalkan sucinya rukuh mukena saja, manakala pakaian yang dipakai yang sebelumnya ini masih najis maka tetap harus dilepas istilahnya, jangan menggunakan pakaian yang najis tadi, karena salah satu syaratnya toharotul syurutus sholat adalah toharotun anil najasah, suci dari najis, fitaubi baik dalam pakaian, badan ataupun tempat. Yang ketiga wasitrul aurati tadi. Yang keempat wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Proses dari seseorang itu menghadap kiblat kalau di di tempat yang kita biasa sholat, yaitu di masjid, musola, tentu kita orang awam mah yang penting madep melu ning madepe masjid baik, bonggan siapa sing bangun masjid musola itu yang punya tanggung jawab besar. Sebaliknya bagi kita para tokoh ketika membuat masjid musola harusnya ya memperhatikan itu, sebab jamaah pasti hanya ikut sesuai dengan barisan shaf. Artinya ketika wastiqbalul qiblati ini tentu akan banyak perbedaan dalam cara kita menghadap kiblat. Beberapa ulama cara memandangnya pun berbeda-beda. Ada yang memang harus pasti yakin. Makanya sederhananya begini, kalau kita di kawasan Masjidil Haram, di Masjidil Haram kita harus yakin menghadapnya ke Ka'bah. Makanya kalau orang-orang yang umroh haji ketika misalnya di sekitaran Masjidil Haram enggak mustaqbilal kiblati tapi mustaqbilal Ka'bati, menghadap ke Ka'bah, bukan kiblat lagi, karena sudah yakin Ka'bahnya di situ, intinya di Ka'bah. Karena kenapa mustaqbilal kiblati? Ya karena para ulama tahu, apalagi zaman dulu yang tidak ada istilahnya internet dan sebagainya, yang sekarang saja walaupun bisa dipastikan lewat tadi internet tadi, tidak semuanya bisa mengakses, tidak menggunakan, maka menggunakan bahasa kiblat. Jadi kalau orang Mekahnya sendiri yang berada di luaran Masjidil Haram, itu yang dilihat dipastikan adalah Masjidil Haramnya, walaupun dengan niatan tetap mustaqbilal kiblati, tapi yang dipastikan Masjidil Haramnya karena lebih dekat, lebih mudah. Tapi kalau kita di sini, kalau bahasanya mustaqbilal Ka'bati, bisa dijadikan permasalahan bahwa bisa jadi kita menghadapnya tidak langsung ke Ka'bah. Maka ada ulama yang menangkapnya untuk memperbolehkan pada akhirnya setidak-tidaknya ke Makkah tadi. Jadi lebih luas. Karena apa? Kalau bergeser sedikit saja
kalau jaraknya tambah jauh bisa melenceng jauh. Nah ini, jadi kita yakinkan saja bahwa kita itu ketika menghadap itu adalah menghadap kiblat. Lah untuk kita yang ada di rumah, ikhtiarnya ataupun usahanya dengan cara tadi harus sungguh-sungguh. Oh iya, masjid kan madhepe mana, jadi aja bahasa madhep ngulon, walaupun untuk kita mungkin rada ngulon tapi bisa jadi orang ngulon pisan kan gitu. Jadi bahasa aja madhepe aja madhep ngulon, madhep kiblat. Lah ketika madhep kiblat tadi kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk benar-benar minimal sama dengan masjid musola yang sudah dibangun sebelumnya, yang kita yakini masjid musola tadi dibangun oleh para ulama atau para tokoh yang memang sebelumnya diatur dulu arah kiblatnya begitu. Jadi supaya kita yakin bahwa yang lama aja cuma sekedar madhepnya madhep ngulon, karena sholat bukan madhep ngulon tapi madhep kiblat. Untuk kita di sini adalah madhep kiblat, karena ya tadi untuk 1 senti saja di sini misalnya bergeser bisa jadi kalau ditarik ke Ka'bah itu bisa sampai jauh. Kalau kita yakinnya adalah Ka'bah bisa jadi tidak ketemu. Maka begitulah para ulama yang mengakomodir situasi dan kondisi tadi, sehingga bahasanya adalah mustaqbilal qiblati. Yang selanjutnya adalah wadukhulul waqti, masuk waktu. Jelas seseorang kalau sholat harus pas waktunya, tapi ini tidak semuanya. Ketika seseorang itu menjamak, nah kan gitu, terutama jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti misalnya sekarang kita itu waktu duhur menjamak takdim waktu asar belum masuk tapi bisa. Nah, tentu dengan syarat-syarat, nanti insya Allah di pasal-pasal berikutnya ada pasal tentang jamak. Nah ini masih hanya untuk sholat yang adaan, memang sholat yang 1 persatu tadi, bukan menjamak. Jadi syarat untuk wadukhulul waktu ini adalah hanya bagi sholat yang per waktu tadi. Jadi kalau jamak beda kan gitu, khususnya jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti sholat yang sebelumnya atau setelahnya bisa ditarik pada sholat yang akan kita laksanakan tadi. Zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur, nah berarti jamak takdim. Maghrib isya dilaksanakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Jamak artinya dikumpulkan, takdim artinya didahulukan. Yang sholat akhir ditarik ke yang sholat yang pertama. Kalau jamak takhir, jamak artinya dikumpulkan, takhir diakhirkan. Sholat yang pertama ditarik ke sholat yang kedua. Zuhur asar dilaksanakan di sholat asar, namanya jamak takhir. Maghrib isya dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga, ini yang menjadi koreksi kita bersama, ada kalimat wal ilmu bi fardiyatiha. Ini pentingnya ngaji, diantaranya ketika kita melaksanakan sholat, salah satu syaratnya adalah mengetahui kefarduannya sholat. Mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang sunnah. Rukun sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada rukun qauli, ada pertama rukun qalbi, rukun yang dilaksanakan oleh hati, diantaranya niat tadi. Yang kedua rukun qauli yang diucapkan, yaitu lafaz Allahu Akbar yang kita sebut dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama kali. Yang kedua itu membaca Fatihah, yang ketiga itu membaca tasyahud akhir gitu.
Yang keempat adalah salam yang pertama. Itu nanti kita bahas di rukun-rukun insya Allah setelah ini, arkanus sholat. Pentingnya kita ngaji tidak cuma sekedar sholat itu jengkelit itu saja. Kalau dalam tataran ilmu pengetahuan, ilmu kita hanya pada tataran ilmu syariat yang hanya pada tataran sah dan tidaknya ibadah. Syukur-syukur dengan kajian seperti kita mengkaji di sini, kalau tidak salah ada Riyadhus Shalihin, ada Pak Kiai Sulaiman itu Risalatul Mu'awanah kalau tidak salah. Tasawufnya itu tidak cuma menjadikan ibadah kita sah menurut fikih, tapi juga bisa diterima, diganjar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma makbul tapi juga makjur, diganjar. Karena apa tadi? Tapi setidak-tidaknya dimulai dari kita belajar lamun anukah kulite syariatnya yang juga harus kita laksanakan. Ya tadi wal ilmu bi fardiyatihi, harus tahu tentang kefarduannya sholat, bahwa sholat ini fardu, sholat ini sunnah, harus tahu, termasuk di dalamnya tentang rukun dan sunnahnya sholat. Kalau dalam bahasa sederhananya memang misalnya kita ini tuh duhur tuh wajib, kita tahu kalau sholat ini duhur wajib, duha itu sunnah, memang benar kita yakin, tapi tidak cukup itu juga menjadi inti daripada ketika kita sholat. Makanya ketika kita sholat itu kalau misalnya fardu harus ditekankan fardhul lillahi ta'ala, fardu karena Allah, harus tahu bahwa ini sholat ini fardu, sholat ini sunnah, sholat ini istilahnya apa, istilahnya mutlak. Maka ketika seseorang ini melaksanakan sholat, tahu, maka perlu dengan cara belajar, dengan cara taklim tadi, belajar. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Ini bagian tadi yang saya sampaikan. Yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah tidak meyakini fardu dari fardu-fardunya sholat itu menjadi sunnah. Jadi yang harus kita tekankan, harus tahu ini fardu, ini sunnah, harus tahu. Perlunya kita ngaji, tidak cuma makmum ikut saja kepada imam, tidak, harus tahu. Apalagi misal ketika kita tidak tahu imam ini, misalnya ini contoh saja, ada imam yang ternyata imam ini lupa kalau dia itu sudah 4 rakaat, kemudian dia naik lagi berdiri, kita kan ngucap subhanallah, ternyata imamnya nggak paham, misalnya dia masih tetap sholat karena dia mungkin nggak mendengarkan. Kita kalau ikut imam, ikut berdiri, itu kita jadi batal karena sudah 4 rakaat misalnya, itu kan sudah nambah. Imam mah tidak tahu, tidak ngerasa, lupa, tidak masalah, yang namanya juga lupa. Kitanya tahu malah ikut, itu salah satunya. Pentingnya kita belajar taklim, tetap nunggu saja tahiyat akhir, itu diantaranya. Jangan ngikutin, kita ucapkan subhanallah, insya Allah juga akan ada yang mengingatkan. Nah terus imam kalau dia tahu, ingat, dia harus langsung turun. Kalau dia lanjutkan, batal. Kita tahu imam kita batal, kita mufarokoh, misahkan diri. Misah, walaupun nggak usah ngomong, niat saja, niat mufarokoh namanya, memisahkan diri. Masih banyak lagi permasalahan sholat. Berbeda kalau tahiyat awal. Kalau imam lupa tahiyat awal, dialah sudah berdiri, kita jangan tahiyat sendiri, kita tetap ikut seperti imam, tapi nanti ikut dengan imam untuk sujud sahwinya.
Jadi kalau tahiyat awal imam kita langsung berdiri karena lupa, kita jangan tahiyat awal sendirian. Imam lupa, saya emang nggak lupa, saya tahiyat awal sendiri, nggak boleh. Kita ikut. Tuh, contohnya gitu. Dan nanti banyak lagi, nanti kita bisa bahas. Artinya di syarat yang selanjutnya wa alla ya'taqida ini mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu ada ilmunya, termasuk di dalamnya adalah jangan sampai pada akhirnya kita meyakini bahwa fardu dari fardu-fardunya sholat itu adalah sunnah, atau ada fardu yang kita anggap sebagai sunnah. Yang kedelapan, wajtinabul mubtilati, menjauhkan dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada 8 syarat. Ini kalau dalam pelajaran lain disebut dengan syarat sahnya sholat namanya, karena ada syarat wajibnya sholat. Syarat wajib sholat diantaranya pertama Islam, 2 baligh berakal atau mukallaf, gitu kan? Itu syarat wajib. Kalau ini namanya syarat sahnya sholat yang ada 8. Sebelum pada submateri selanjutnya, al-ahdatsu ithnani tadi sudah disampaikan, hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan seseorang untuk wudhu, hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk sholat. Sudah kita sedikit sampaikan di depan. Maka sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya atau submateri selanjutnya yang terkait dengan al-auratu, beberapa aurat, maka kami buka termin pertanyaan. Sekitar ada 8 menit ke depan kita masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mangga. Ya, ini mah punten, benar atau tidak pertanyaannya begini. Berarti kesimpulan pertanyaannya bahwa ketika ada orang yang makmum masbuk yang ketemunya ketika tahiyat gitu ya, kalau ketemunya di awal-awal itu kan berarti masih seperti yang lain, berarti ketemu dengan membaca tahiyat dari awal. Mungkin yang dimaksud pertanyaannya adalah ketika makmum masbuk ternyata ketemu dengan imam yang sudah melaksanakan tahiyat akhir, dan makmum ini kan langsung mengikuti untuk membaca atau melaksanakan di saat imam melaksanakan tahiyat akhir. Maka pertanyaannya, apakah si makmum ini harus menyelesaikan bacaan tasyahudnya? Tidak mesti, tidak mesti harus menyelesaikan, sebab memang pada dasarnya dia belum melaksanakan bagian daripada sholat itu sendiri. Tetapi misalnya tadi ketika si imam itu sudah salam, maka kalaupun toh belum selesai tahiyat, tidak ada masalah ketika dia harus langsung berdiri. Jadi artinya langsung saja berdiri, tidak harus menunggu kita membaca tahiyatnya sampai selesai gitu. Tapi tetap ketika berdiri si imam itu pastikan sudah melaksanakan salamnya. Ini yang kadangkala kurang tepat, ketika imam belum selesai si makmum sudah berdiri. Padahal ketika kita melanjutkan untuk sholat berikutnya, karena tadi itu kita ikut dengan imam, maka selesaikan dulu kita mengikuti imam, baru kita melanjutkan kekurangan yang belum kita lakukan.
Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita melanjutkan berdiri. Yang terkadang ini dilupakan, baru assalamualaikum warahmatullah, makmum sudah ada langsung berdiri. Nah, kan gitu. Jadi akan lebih baik selesaikan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru si makmum berdiri. Tetapi walaupun bacaan tahiyatnya belum selesai, tidak ada masalah ya. Mangga. Jadi nggak pakai celana dalam. Tidak masalah kalau tidak. Ada guyonan begini, guyonan ya. Kalau di daerah saya, imam itu kalau pakai celana tidak sah. Iya, kalau lagi sholat imam memakai celana, ya batal, kan gitu. Artinya apa? Ini sebuah anekdot yang menarik. Ketika tidak memakai celana kok misalnya, kalau kan ada yang daerah tertentu misalnya fanatik imam itu harus pakai sarung, sehingga ada istilah tadi bahwa imam di saya sih kalau pakai celana batal, harus nggak pakai celana, maksudnya pakai sarung gitu. Artinya apa? Kalau celana dalam tadi bahasanya, tapi dia sudah membungkus tadi dari luarnya, itu tidak masalah. Jadi tidak kaitan dengan pakaian dalam, tidak. Selama dilihat dari zohiriyah, orang melihat umumnya, orang dilangnya olah sing ngesor, bahkan dilangnya sing ngesor ngone tetap akeh sing orang buka apa akan buka aurat, walaupun pakai sarung juga kebuka kan gitu. Jadi lihatnya secara umum, pandangan mata umum dilihat dari pandangan orang secara umumnya, jadi bukan kaitan dari bawah. Jadi apalagi nenek-nenek kita aja misalnya orang ke papa kan gitu. Mangga yang lain. Kalau tidak, memang kita sudah mendekati waktu asar, sekitar 2 menit lagi. Kita simpan saja pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah di bulan depan kita ketemu lagi. Dan saya ucapkan selamat atas jadinya seragam yang baru untuk ibu-ibu, karena dari tadi kayaknya lagi seneng. Saya seneng juga ketika orang lihat seneng gitu kan. Amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukrina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dhakirin, hamdal hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yubafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhil karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idha radita anna daiman abada. Allahumma ya Allah Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa aba'ana wa ummahatina dzurriyyatina wa talam min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wal ma'ruf wal syarri wad dhairi wat tughyan wad dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma abrar ya aziz ya ghafar ya rabb. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.